Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridha-Nya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Ahad, kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MA, dan kita sudah menghubunginya sejak kemarin ya. Sampai saat ini beliau mungkin ada kesibukan lain sehingga nggak bisa hadir untuk mengisi pengajian. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita isi dengan kembali berdiskusi, bermuzakarah, karena kita masih dalam suasana bulan Muharram di peristiwa hijrah. Beberapa hari yang lalu kita sudah berdiskusi tentang hijrah, bahwa hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah terbagi dua, yakni hijratul makaniyah dan hijratul ma'nawiyah. Hijratul makaniyah terjadi 3 kali di zaman Nabi. Yang pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, itu sebanyak 2 kali menuju ke Habasyah, Ethiopia. Itu yang jaraknya kurang lebih 4.000 km ya. Kalau pakai kendaraan memerlukan waktu 66 jam 23 menit, itu kata ahli. Dan ini dilakukan oleh sahabat 2 kali karena banyaknya penindasan, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika hijrah ke Habasyah ini, baginda Nabi tidak ikut. Yang kedua, hijrah makaniyah adalah hijrah Nabi ketika Nabi mengalami tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi ditinggal wafat oleh paman Abu Thalib. Setelah 3 hari kemudian istri dulu ya, istri paman meninggal dunia ya. Beliau mengalami tahun yang namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Paman beliau meninggal, 3 hari berikutnya istri beliau. Hanya untuk menghibur diri, beliau berniat untuk pergi ke Taif ya. Taif itu jaraknya 90 kilo dari Mekah. Yang kita tahu dulu kalau transportasi yang biasa dipakai kan kalau tidak kuda, onta. Kalau tidak onta, keledai. Kalau keledai biasa dipakai untuk barang ya. Jalan kaki, bisa kita bayangkan 90 kilo jamaah. Lungguh kalau ke Mataram bolak-balik jalan kaki, bisa enggak?
Bisa, tapi mungkin sering mampirnya ya jalan kaki lagi nih. Itulah kehebatan baginda Nabi ya, yang tidak satupun di antara kita bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh beliau, dan hasilnya luar biasa jamaah. Beliau sampai ke Taif bukan disambut, malah disambit, diolok-olok, dicaci maki, dikejar, Nabi dilontari dengan batu sampai Nabi terjatuh jamaah. Tapi Nabi tidak marah. Hingga turun malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, begini orang Taif memperlakukan dirimu ya Muhammad. Mohon kepada Allah karena doamu diijabah. Untuk apa? Biar aku hancurkan orang-orang Taif. Tapi kan apa kata Nabi, jawaban Nabi? Saya bukan diutus untuk menghancurkan manusia, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita diutus sebagai rahmat untuk alam ini, bukan hanya untuk orang Makkah, Madinah, atau mungkin orang Taif, tidak, untuk seluruh alam ini. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu apa yang aku bawa. Andai kata mereka tahu apa yang aku bawa, mereka tidak akan mengolok-olok aku, mengejar-ngejar aku, mencaci maki aku, bahkan melontari aku dengan batu. Tetapi karena mereka tidak tahu, maka dari itu Nabi berdoa, berikan hidayah. Itulah Nabi kita. Sekarang ini mungkin mereka yang tua-tua, sesepuh-sepuh di Taif itu tidak mau beriman kepada Allah, ogah beriman kepada Rasulullah. Tapi saya berharap, kata Nabi, mudah-mudahan anak cucunya, keturunannya mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka doa Nabi dijawab oleh Allah. Hijrah makaniyah. Yang ketiga, hijrah makaniyah Nabi adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Berapa jaraknya jemaah? 400 kilo, 430 kilo jarak Mekah dan Madinah. Jauh jamaah, jauh. Kita yang umrah saja, yang haji saja pelungguh pakai bisnya pakai AC, capek deh. Bagaimana Nabi hijrah dengan tanpa transportasi seperti sekarang ini? Jadi luar biasa beliau. Yang beliau sampai di Madinah disambut dengan kasidah, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu sambutan siapa? Orang-orang Madinah. Mereka senang dengan kedatangan Nabi. Padahal Nabi itu melakukan hijrah itu tantangannya berat sekali. Ketika beliau sembunyi di Gua Sur jamaah, sembunyi karena kecapean sama Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata orang kafir Quraisy juga mengetahuinya bahwa Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Lalu mereka semua mendatanginya, karena orang-orang Mekah itu ternyata telah mengetahui rencana baginda Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang Mekah itu ya bermusyawarah dan menyampaikan pengumuman, barang siapa yang mampu menangkap atau membunuh Muhammad akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Bayangkan jamaah, ini unta yang mahal ini. Kalau sekarang satu mobil mungkin Avanza ya, kurang lebih lah 100 mobil, siapa yang tidak tergoda? Maka pemuda-pemuda Quraisy bersemangat sekali, sehingga ada itu namanya Suraqah jamaah. Suraqah dengan berkendaraan kuda, karena kepingin hadiah yang begitu besar, beliau mengejar Nabi.
Tapi begitu mendekati Nabi, kedua kaki kudanya masuk ke dalam pasir dan jatuh. Bangun lagi, dikejar lagi. Begitu mau sampai kepada Nabi, kaki kudanya terperosok. Akhirnya kecapean Surakah, tidak jadi mengejar baginda Nabi SAW. Karena memang Nabi kita dilindungi oleh Allah. Atas perintah siapa Nabi hijrah? Atas perintah Allah. Tujuannya apa? Untuk mengamankan cita-cita beliau. Apa cita-cita beliau? Al-Islam. Beliau menginginkan Islam itu menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang tinggi, yang tidak ada satupun yang bisa merendahkannya. Alhamdulillah beliau berhasil. Ketika di Gua Sur, jamaah, ya, ini orang-orang kafir Quraisy, ya, yang bersemangat ingin membunuh Nabi itu sampai berdebat di mulut gua. Saya lihat Muhammad masuk di gua ini. Kalau memang Muhammad di dalam gua ini, ya, maka sarang burung dara ini akan jatuh karena lubangnya kecil, jemaah. Kalau memang Muhammad di dalam gua ini, maka sarang laba-laba ini akan rusak. Tapi nyatanya masih. Itulah kuasaan Allah. Jadi Allah mengutus apa? Burung dara dan bertelur di sana. Jadi kalau kita nyelodok mun baru bahasan tadi, trik ya kesebunino trik ya. Belak telokna. Mun nyelodok lek gua sino kan nara balin apa bahasan teh laba-laba. Bahasa Selong apa? Puket. 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 Munta tama pasti balin puket sino sida. Lagu dia na sida ini berdebat. Ndek gitu aku Muhammad li dalam. Lagu mun li dalam sida balin puket ini. Akhirnya karena kalah suara mungkin yang melihat ini ditinggalkan. Ikut dia balik meninggalkan Nabi dan Abu Bakar. Tetapi dia masih ragu nih ke jamaah. Di dalam Muhammad ini, di dalam tulak ya. Yang lainnya pergi, yang satunya kembali. Kenapa? Karena tergiur dengan hadiah nih ke jamaah. Hadiah. Kita kan rata-rata jamaah ke, mentenggawi apa-apa menaruh hadiahnya geger teke. Misal Masjid Agung, saya berjamaah 5 waktu. Guna tersadik sembako dengan bupati lebih hujan jamaah sabol kena bawa atas nih pada 5 kilo bilang kelem gula 1 kilo karena sebulan doang kan pulang udah 1 kilo gula nih. Memang kita suka diberi hadiah ya bolehlah kita memberi hadiah kepada anak-anak kita agar berprestasi, itu boleh. Makanya kita kalau sholat nih jamaah nih, kalau sholat sendirian pahalanya cuma 1. Sholat berjamaah pahalanya 25 atau 27. Lagu luyaan itu milen si timbe si seke jamaah. Jarang itu milen si selai si 20 pitu. Lagu papa kepeng biaraan 1 juta atau 25 juta. Biaraan selain juta, tapi pahala karena mungkin tidak dilihat, tidak nampak, abstrak ya. Makanya kalaupun ada di antara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, kemudian bingrang telingana dengar ngebang merbot ya, karena tidak ada hidayah dan tidak tertarik dengan pahala yang 27 itu, bendek dengan tayat anak masjid ti makna berdekatan balina si masjid cuma sina ninggal ampun teh anang masjid. Nauzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tergiur dengan hadiah, balik dengan menghunus pedang ya, balik
buku mundi Nabi Muhammad mati. Tiba-tiba begitu sampai di mulut gua jamaah, ini yang baca sejarahnya di buku tarikh SD ya, kalau tidak salah ya. Jadi ada dengan beserta gambar, karena MISD itu suka kalau ada gambarnya ya. Begitu kembali dan sampai di mulut gua, ingin menangkap Nabi, kalau tidak menangkap membunuh Nabi. Tuntun dedengga ular kobra tuh no. Ular jaga apa rana? Mulut gua itu. Bahkan menular niki kurang-kurang niki jamaah ular. Benar sangat kita masya Allah entangan. Tapi kita boleh jadi mungkin itu kiriman dari apa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi selamat. Itu hijrah Nabi, ini hijrah makaniyah. Ada juga hijrah maknawiyah. Itu hijrah pertama ada empat macam maknawiyah. Ada hijrah i'tiqadiyah, hijrah keimanan, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, ada hijrah sulukiyah. Ini sulukiyah ini hijrah moral. Ya mungkin tahun lalu kita tidak punya etika, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Nah tahun ini kita berakhlak. Dan ini sudah kita jelaskan pada beberapa hari yang lalu. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ternyata juga ada pendapat ulama tentang hijrah niki, ada hijrah masa kini namanya jamaah. Hijrah kekinian, zaman nane. Jadi apa saja bentuk hijrah zaman nane niki? Yang pertama hijrah mental. Ini zaman nane, masa kini. Hijrah mental inilah pengendalian amarah, pengendalian nafsu kita. Dari nafsu amarah menuju kepada nafsul lawamah, kemudian menuju kepada nafsul mutmainnah. Maka sebagian ahli ulama menyatakan nafsu itu dibagi, ada yang bilang bagi 3, ada yang bilang bagi 6, ada bagi 7, ada juga bagi 9. Namanya pendapat ya, boleh saja ya. Nah ini kita ambil yang tengah-tengah. Jadi macam-macam nafsu itu ada 6. Yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini seorang hamba Allah cenderung ingin berbuat dosa, berbuat keburukan, dan dia itu bersemangat sekali untuk melakukannya. Makanya kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu ammarah itu nafsu ya. Nafsu ammarah itu memerintahkan, selalu memerintahkan kepada keburukan, kepada dosa. Ini nafsu ammarah. Dan ini sulit terkendali jamaah. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah, ini nafsu ketika dia terjerumus berbuat dosa, kemudian menyesal jamaah. Nyesel, ku ngene kan ku gawe ya. Ku tobat ngena. Nyesel ku anang tono kan ku gawe sindik-ndik ku tobat. Lagu jema ulang nih malak. Itu lawamah. Atau mungkin seminggu dia tobat, tapi kumat lagi untuk melakukan dosa yang serupa, atau mungkin ada dosa-dosa yang lainnya. Itu nafsu apa? Lawamah. Artinya apa? Ketika dia sudah bertobat menyesal, tapi ada keinginan untuk mengulang kembali, sehingga terjerumus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Lawamah. Kemudian yang ketiga, ada nafsul mutmainnah. Ini yang kita inginkan jamaah. Apa itu mutmainnah? Nafsu yang tenang, apapun situasinya tenang.
Jadi sudah mencapai ketenangan jiwa, dan dia ini, hamba Allah ini yang memiliki nafsul mutmainnah, selalu cenderung ingin berbuat kebaikan. Apalagi narak nenak ya, dek narak nenak ya doang, demen yang gawe kebaikan. Ini nafsu apa? Mutmainnah. Dan dia itu cirinya selalu redha dengan ketetapan Allah. Dia terganggu dengan situasi tetanggana niki jamaah. Apakah tetanggana sugian sia, araan sia, atau tetanggana mungkin dibalik tidak terganggu dia. Dan ini kita inginkan jamaah nggih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu disebut dalam Quran kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini tetap kita dengar ketika apa? Talqin di kubur. Ini talqin itu lebih condong untuk yang masih hidup jamaah, walaupun juga bisa untuk yang sudah meninggal dunia, mengingatkan. Ini yang ketiga, nafsul mutmainnah. Jadi apapun yang terjadi tenang, tidak pernah khawatir dengan keadaan di sekelilingnya, tenang, selalu tenang. Dia kepingin mencapai ridha Allah, dia juga ridha dengan ketetapan Allah. Kemudian yang keempat ada nafsu radiyah. Jadi tadi kan kita sebut ayatnya ya, radiyatan mardiyah. Apa tandanya? Jadi tandanya radiyah niki, dia merasa berdosa ketika suatu hari dia tidak melakukan kebaikan. Padahal dia nggawe dosa niki jamaah, tapi dia selalu merasa berdosa ketika setiap hari dia tidak melakukan kebaikan. Itu nafsu apa? Radiyah. Memang lebih tinggi daripada mutmainnah. Bahkan jangankan pegawaian si wajib niki jamaah, nggih, si sunnah doang, orang yang sudah memiliki nafsu radiyah, si sunnah doang, si biasanya nggawe ya niki, lagu tiba-tiba ndek ngegawe ya, merasa berdosa. Padahal sunnah ndak berdosa dia. Contoh, ada jamaah kita biasa sunnah rawatib kan, qobliyah, ba'diyah. Si biasanya nggawe ya, lupa ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, merasa berdosa. Selak sinamaran. Ada saudara kita istiqomah sholat duha walau rakaataini, sekalipun 2 rakaat, tiba-tiba dia sholat duha, merasa apa? Bersalah. Jadi kalau ada kita setiap hari merasa berdosa tidak melakukan kebaikan, berarti itu jamaah kita sudah memiliki nafsu yang namanya nafsu apa? Radiyah. Tingkatan yang keempat. Yang kelima, ada nafsu mardiyah. Nah ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari mutmainnah, lebih tinggi dari radiyah. Nafsu mardiyah ini nafsu yang sangat dicintai oleh Allah, dan dia juga mencintai Allah. Makanya ketika ke masjid jamaah nggih, salat jamaah, dia negita manusia, dia negita imam, dia negita penceramah, dia negita pengurus masjid, betul-betul karena Allah. Walaupun ada kita kan nyalin pengurus, indah ya berjamaah, lain ceramah boleh ya, lain jadi imam dia namilu berjamaah. Bagaimana kita bisa sampai kepada nafsu mardiyah, pilihan-pilihan teh, sampai balik berniat ya
aku muka nang masjid pokoknya imamna tuan guru ini. Tiba-tiba sampai di masjid lain tuan guru jadi imam. Boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sulit dia memperoleh nafsu mardiyah. Karena nafsu mardiyah ini orang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi tujuan tuh betul-betul di nara unsur manusia na jamaah. Di nara unsur dunia betul-betul karena Allah. Ngebang merebut, bekelek merebut, di na merebut bekelek. Apa ngana? Allah yang memanggil saya. Kira-kira bukan ini jamaah. Mudah-mudahan deh. Nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah. Dan kemudian cirinya dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibadah wajib biasa, karena bisa ditawar. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Di tengah sebagian kita banyak meremehkan yang sunnah. Aduh, sunnah mesti kawin ditemu dosa. Aduh, padahal orang banyak jadi wali, jadi kekasih Allah itu disebabkan karena mereka istiqomah melaksanakan ibadah sunnah seperti tahajud. Orang banyak makamnya tinggi terpuji di sisi Allah karena mereka melaksanakan ibadah yang sunnah. Dan secara otomatis nafsu mardiyah ini selalu jauh daripada dosa, jauh dari maksiat. Terakhir jamaah, ada nafsu, ini tertinggi nih jamaah. Jadi tadi pertama nafsu amarah, kedua lawamah, ketiga mutmainnah, naik kelas lagi rodiyah, naik kelas lagi mardiyah, naik kelas lagi nafsu kamilah. Apa di kamilah? Yang sempurna. Iya, kira-kira bu kita nih jamaah. Tidak mustahil kalau kita memang ingin bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh. Apa contoh nafsu kamilah? Ini nafsu yang paling sempurna. Jadi tingkatannya adalah tingkatan ma'rifat. Wah, muntah ngerosong ma'rifat kan wah luar biasa nih jamaah. Dan jujur sudah bukan makom kita nih jamaah kalau ma'rifat. Apa bukan makom? Kalau mungkin tarekat oke lah ada di antara kita, tapi ma'rifat tinggi sekali. Dia selalu memperoleh pancaran kebenaran, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sebagian dikatakan di kitab ta'lim itu, kalau kepingin mengenal Allah dengan sesungguhnya, kenalah dirimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Allah, Tuhannya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi itu macam-macam nafsu, walaupun juga ada ahli menyatakan ada namanya nafsu kalbiyah. Ini kita takuti ini karena kalb artinya apa itu? Anjing, ya. Jadi nafsu kalbiyah ini nafsu yang suka monopoli, suka menilai dan suka menghina. Adakah itu? Ada. Apalagi namaran ini paling apa? Paling cekat, darah cekatan si abu. Makanya orang-orang alim itu jemaah godaannya besar sekali. Ya. Jadi kalau kita bilang ilmu kita tinggi, pasti ada yang lebih tinggi. Jangan. Ada nafsu sufiyah. Ini sufiyah ini juga kita hindari jamaah. Contohnya orang yang selalu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dunia doang lewat otaknya, bisnis doang. Si sibuknya ngurus dunia, dia noh berjamaah. Nunggalang ngerekeng betina silipokan. Itu nafsu apa? Sufiyah. Jadi nafsu sufiyah.
Dan nafsu sufiyah ini bisa menghalangi spiritual kita kepada Allah. Jadi kepingin kita spiritual kita lebih tinggi, tapi kita masih memiliki nafsu sufiyah, susah jamaah, susah. Apalagi tahu telik minta telik pakan berusaha berbisnis, luwe batin ta. Ditambah lagi luwe batin ta, dia tedaman bersedekah. Ini penghalang kita untuk meningkatkan nilai spiritual kita. Jadi jangan memiliki nafsu sufiyah. Ada juga menyatakan ada nafsu mulhimah. Nah kalau ini ada bagusnya jamaah. Apa cirinya nafsul mulhimah? Dia mulai menyadari kesalahan yang ada dalam dirinya. Allah si Rubin keliru. Sadar dia, ya, menyadari dirinya. Kemudian merasakan bisikan kebaikan. Bimbi taono le kantor taono ada bisikan kebaikan. Karena wah yang gawe sindende. Apalagi di masjid datang bisikan apa? Kebaikan, sehingga dia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Itu namanya nafsu apa? Nafsu mulhimah. Dan setelah itu sedikit demi sedikit dia mulai menjauhi hal-hal yang buruk. Apapun hal-hal yang mendatangkan dosa, sedikit demi sedikit dijauhi, dihindari. Itu nafsul muhimmah, nafsul mulhimah, ya, terbebas dari bisikan keburukan. Kira-kira wah kita TPC jamaah, wah terjujur kadang PC ini tuh si gawe si bagus, kadang PC ini tuh si gawe si cilengi. Ini bahaya jamaah, ya. Tapi orang yang sudah mulhimah itu tidak terdengar bisikan keburukan. Kan dia sudah betul-betul menyesal, menyadari wah kehilapannya masa lalu itu yang lalu, dan mulai sekarang ini saya mulai, karena apalagi tahun baru sekarang nih, jadi hijrah, jadi semuanya harus baru, ya, semangat baru, semangat ibadah harus baru. Kan seperti yang sudah saya sampaikan di jamaah, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini, malam ini lebih baik daripada malam kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsih, barang siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, fahuwa mabghunun, maka dia adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, insya Allah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita masih diskusi tentang hijrah. Ada juga berpendapat niki jamaah, sebagian ulama hijrah itu dibagi dua. Tentang hijrah, ya, kembali kepada hijrah. Ada hijrah sugro, ada hijrah kubro. Berarti sugro beci, kubro boleh, milih beci atau boleh? Boleh. Apa contohnya hijrah sugro? Kita pindah dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Misal di saat ini ada pelungguh punya rumah, tempat tinggal, tapi di lingkungan itu tidak aman kita dari gangguan tetangga, atau tidak aman kita sering kehilangan dan sebagainya. Kita boleh hijrah. Itu namanya hijrah apa? Hijrah sugro, hijrah kecil. Cari tempat yang aman. Temelen itu si aman kan? Kemudian contoh yang lain termasuk hijrah sugro itu amun datang gempa tetap berlari. Mumbai jamaah.
Ya teberari. Apalagi sekarang jamaah dia nakutin diri, dia nakutin jamaah. Ini pemberitahuan dari BMKG pusat ya, bahwa di NTB walaupun tidak bisa diprediksi, kalau tsunami bisa diprediksi tapi gempa belum ada, belum ditemukan alatnya. Tapi ahli menyatakan bahwa di NTB ada pergerakan, ada lempengan yang masih merah di bawah itu ya, dan itu menyebabkan gempa, yang gempanya nanti kalau terjadi cuma tidak bisa ditebak kapan. Bulan seki 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolu siwa 10, 11, 12 wallahu alam itu sampai 8,5. NTB ini kalau kita enggak tahu, mungkin NTB itu bisa Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, bisa Sumbawa, bisa Dompu, bisa Bima. Ini jadi mau gempa ya teberari jamaah, berari kita tahu sih aman. Itu namanya hijrah apa? Sugro. Dan bagi orang yang beriman jamaah, negempa ke, nangin puting beliung ke, nebali julat, tetap tenang. Karena musibah itu sebagai ujian, tapi kita tetap ikhtiar jamaah. Ndak balin tejulat, aduh kutepu be, nali balin udah kotong ya. Sesugul seberari sampai temu dengan api. Nah, kan datang mater betulang, lu tepu bukan kotong ini ke jamaah. Dia namanya hijrah. Atau hujan. Hujan beli hujan, banjir. Rubin beto banjir, Rubin jamaah. Mataram ya. Masya Allah, sampai Unram itu kan kayak sungainya tuh. Jadi katanya ahli drainase padahal banyak yang ahli ya, tapi tidak diamalkan ilmunya. Itu banyak mereka membangun itu di sana, banyak menutup apa? Bukan salurannya. Kalau saluran sudah sekarang kan mau direncanakan oleh kelompok NTB itu untuk menormalisasi saluran. Ini loh, ruang-ruang terbuka ini ditutup sama beton. Tidak ada ruang resapan. Ruang resapan tidak ada. Jadi pantas, apalagi ini beli hujan. Ditambah lagi banjir rob. Rob itu kan banjir airnya dari mana? Dari laut. Nyocoknya pada kolot. Balik, eler. Mobil, eler. Orang mantenu, lo sang tuna no mobil ini. Bertemu beten dia kenal sang tuna no, ini tendit musibah batur ini terdoa yang mudah nasaban nih jamaah. Jadi kalau ada banjir kita gimana? Ya kita mengungsi. Nenek pikiran dua benda, pikirkan keselamatan kita. Manjur aja amal dia maluek nih jamaah. Ampun aku mati-mati benda kan begitu. Ikhtiar. Jadi hijrah menarik musibah berarti. Jadi gempa kita tahu sih aman. Itu namanya hijrah apa? Hijrah sugro, bukan kubro. Ya, hijrah sugro. Yang kedua, ada hijrah kubro. Ini hijrah belik nih ke jamaah. Bi contohna. Tauna di bodoh. Tauna di berilmu. Lalu yang ngaji. Lalu ngaji lek masjid, ngaji lek pondok pesantren, ngaji lek musola, mantu yatim dengar ceramah. Itu hijrah apa? Kubro. Sehingga muntah bodoh sino lah marongkat mulan naseh sakit jahil de nara owatna, sakit jahil de nara owatna, selain nante beguru ngaji artinya lain niki melelai lima aja apal itu. Jadi sakit jahil itu tidak ada obatnya selain tergenem rajin berguru ngaji. Ini kan dari itu separuh niki jamaah sama tonta dek nara ilmuna pas-pasan ilmuna lagu dek namile ngaji. Padahal mau ngaji berbayar kita. Ada ke masjid mau ngaji le masjid agung tiketnya 50 jiwa ada ke.
atau lembong papak tiketnya selayu, sehingga si datang misalnya Profesor Ustadz Somad misal, kan dia nara tanpa biaya. Kita kok masih malas, apalagi nabi biaya. Tapi kalau urusan dunia, menurut pemantauan, ada perisian, bekerjis, bayar. Di mana haji seket cuma bayar, teman tuh dengan salang apa? Salang pok, salang, iya, itu kita si bekerjis depan kita. Padahal untuk umur kita tidak bermakna itu jamaah. Walaupun al aslu fil asya al ibahah, kata usul fiqh, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilaksanakan. Mantu hiburan boleh, illa ma dalad dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baru dendek tegawe ya. Selama tidak ada dalil mengharamkannya, silahkan ya, silahkan, boleh. Tapi boleh ini ya, lagu menarik ngarabang aja kita tinggalkan, usahakan. Itu hijrah kubra, bodoh kepada berilmu. Kemudian termasuk hijrah kubra yang mungkin tahun yang lalu ada di antara kita punya perilaku buruk, suka berkata yang kotor, menghina, mencaci maki, tidak punya akhlakul karimah. Tapi tahun ini 1447 Hijriah semuanya berubah. Omongan kotor ogah di nemele muniangnya, menghina orang ditinggalkan. Jadi berubah menjadi orang yang lembut, santun, ucapannya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Itu hijrah kubra jamaah ya. Yang menarik kita pada salafun ini, ya kita berusaha merubah semuanya. Jadi yang perilaku kasar berubah menjadi perilaku yang lembut, yang santun. Itu hijrah apa? Hijrah kubra. Atau di anak-anak kita mutameli hijrah kubra niki jamaah. Dulu saya pendidikan saya cuma SMA. Hijrah kubra, bagaimana caranya? Anak saya harus S1. Itu namanya hijrah kubra. Dulu saya cuma S1. Hijrah kubra, anak saya harus S2. Dulu saya S2, saya sekarang dosen, tapi anak saya harus S3 doktor, bila perlu pro. Itu namanya hijrah apa? Hijrah kubra. Atau orang niki bagian barat niki jamaah lagu siaran Sipol Junan niki ke. Jadi ina amakna di tamat SD ya, lagu anaknya jadi ustad. Luar biasa kan? Itu hijrah kubra itu. Ina amakna di tamat SD, lagu anaknya jadi ustad, bahkan bertitel. Luar biasa, itu hijrah kubra. Makanya tanda orang tua berhasil kalau pendidikan anaknya lebih tinggi daripada orang tua, itu sudah berhasil jamaah. Waisan ini ada juga hijrah kubra jamaah yang merasa diri janda atau duda, kawin. Itu hijrah kubra. Iya betul. Menara sida si masih sendiri lebalen ke jadi duda, jadi duren, duda keren, atau janda cari pasangan. Nanti kalau ketemu pasangannya, itu namanya hijrah kubra. Lagu siwah berdua, dende ke berombo, ngombe mun siwah berdua, rombo. Seke atau seke jadi dua. Hijrah kubra. Lagu syaratnya jamaah AMAN, apa? Aman. Kalau ndak aman, jangan coba-coba ya. Tapi kalau aman silakan. Oh ya, kalau diizinkan silakan Mi. Kalau pelunggu diizinkan nanti undang saya. Kalau mau nambah juga termasuk hijrah kubra namanya ya. Hijrah kubra. Baik jamaah, itu sebagian pendapat ulama ya. Jadi intinya jamaah, hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Kita berharap bahwa hari ini dan ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat,
dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wala faminkum Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.